Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Dr. Ini Kuswati SEMSI, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Nur Ahmad SEMSI selaku Kepala Lab Kompetensi Manajemen. Yang kami hormati pembicara pada acara kelas desain, Kang Mas Syahmas Pinastika Syarbini. Yang kami hormati Gubernur BEM FEB UMS, Kang Mas Rian Patama. Yang kami hormati Ketua Umum Hema Manajemen FEB UMS, Kang Mas Rian Dwi Prayogi. Dan semua teman-teman mahasiswa umum UMS. Taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dipertemukan dalam acara kelas desain Hema Manajemen FEB UMS ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia Rizky sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kelas desain dengan tema Mendobrak Dunia dengan Mahakarya Anak Bangsa. Kelas desain ini merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pelatihan bagi aktivis, pengurus Hema Manajemen FEB UMS, dan mahasiswa umum UMS untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam digital marketing. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara kelas desain Hema Manajemen FEB UMS. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga kalam ilahi, yang keempat sambutan, yang kelima materi inti, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara kelas desain ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini, acara kelas desain berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada yang bertugas, waktu dan layar saya persilakan.
Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dimas Gavinda. Kepada Dimas Gavinda, waktu dan layar saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirir mu'minin allazina ya'maluna syalihati ana lahum ya'maluna syalati Ajran hasanah. lahum ajran hasana makisina fihi zallahu walada Akhadahu walada. ma lahum bihi min ilmin wala li'abahim qaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Inna ja'alna ma alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha syahidan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajab is awala fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada fadarabna ala azanihim fil kahfi sayna ajaja sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat membawa manfaat dan memperlancar acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama, sambutan Ketua Panitia Kasih Sayang Hima Manajemen FEB UMS kepada Diajeng Anirul Marfuatun. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Studi Manajemen Dr. Niko Suhati SMI yang digantikan oleh Bapak Nur Ahmad SE MSI. Yang saya hormati pembicara pada acara kelas desain hari ini, Kak Syamas Pinastika Syarifini. Yang saya hormati Gubernur BEM FEB UMS, Kang Mas Rian Pratama. Yang saya hormati Ketua Umum Hima Manajemen FEB UMS, Kang Mas Rian Dwi Prayoga beserta jajarannya. Dan yang kami banggakan di Masjid Ajeng kita ini dalam
teknologi saat ini, peranan digital marketing dalam segala hal sangat dibutuhkan dalam dunia kerja dan dalam sebuah organisasi. Yang digital marketing dalam menghadapi perkembangan teknologi. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan oleh pembicara dapat dipahami dengan baik serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dia Jangan Nirul atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Hima Manajemen FEB UMS kepada Kang Mas Rian Dwi Prayoga. Waktu dan layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi zamain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam zaman Islamiah yang terang benderang seperti saat ini, yang nantinya akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen Ibu Rini Kuswati STMSI yang dalam kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Nur Ahmad STMSI. Yang terhormat Gubernur BEM FEB UMS Kang Mas Rian Pratama. Yang terhormat pembicara kelas desain Hima Manajemen FEB UMS 2022 Kang Mas Syamas Pinastika Syarbini. Dan yang saya hormati pengurus dan juga Dewan Penasihat Himpunan Hima Manajemen FEB UMS, serta yang saya banggakan, teman-teman panitia penyelenggara kegiatan kelas desain Hima Manajemen FEB UMS. Kegiatan kelas desain pada pagi hari ini bertujuan untuk memberikan pelatihan sebagai wadah bagi teman-teman peserta kelas desain untuk bisa mengembangkan kemampuan desain teman-teman semuanya, untuk bisa meningkatkan kreativitas, menuangkan kreativitas ke dalam bentuk desain, di mana di era digital seperti saat ini, pastinya salah satu kemampuan yang harus ataupun yang penting untuk kita miliki adalah kemampuan dalam hal editing maupun desain. Kegiatan kelas desain yang diselenggarakan oleh Manajemen FEB UMS pada tahun 2022 ini nantinya tidak akan berada dalam 2 kali penyelenggaraan, di mana pada hari ini di tanggal 4 Juni dan nanti penyelenggaraan kedua adalah ini di tanggal 11 Juni. Kegiatan ini nantinya tidak hanya berhenti pada pemberian materi desain, tetapi juga akan ada follow up dari kegiatan ini berupa perlombaan yang nantinya juga akan dilaksanakan setelah kegiatan pelatihan desain ini. Tentunya silakan bagi teman-teman peserta semuanya agar bisa memaksimalkan kegiatan selama penyelenggaraan pertama dan kedua nantinya, untuk kemudian bisa meningkatkan kreativitas kalian, untuk kemudian bisa meningkatkan skill desain kalian, yang harapannya adalah nanti kalian semua, teman-teman peserta, Kang Mas Mbak Ayu, Dimas Diajen peserta, dapat berpartisipasi dalam kegiatan lomba yang akan kita selenggarakan nanti, tentunya dengan beragam hadiah menarik, dan juga benefit-benefit yang tidak kalah menarik tentunya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga teman-teman peserta, Kang Mas Bayu, Dimas Diajen peserta dapat menangkap, dapat memahami materi yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara kita, di mana pembicara yang akan kita kenal, pembicara yang akan kita saksikan pada kegiatan ini merupakan ahli di bidangnya, yaitu Kang Mas Syamas Pinastika Syarbini, yang mempunyai branding sebagai seorang dokter Canva, di mana sesuai dengan platform yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Dan juga semoga nanti setelah lepas dari kegiatan kelas desain ini nanti, teman-teman peserta semuanya, Kang Mas Bayu, Dimas Diajen peserta,
dapat mengikuti jejak dari Kang Mas Syamas Ginastika Syarbini sebagai seorang dokter Kanva, sehingga lahir dokter Kanva selanjutnya. Selamat menikmati kegiatan, selamat mengikuti kegiatan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mas Yudwi Prayoga atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Gubernur BEM FEB UMS. Kepada Kang Mas Yan pertama, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan Hema Manajemen. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari Ahad ini, hari yang sangat cerah ini, kita masih dapat mengikuti kegiatan di luar jam perkuliahan, di mana kita masih dapat mengembangkan diri kita di ruang-ruang publik, meskipun kegiatan ini dilakukan secara online, tapi tidak mengurangi esensi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, selawat dan salam teruntukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak dapat diakui sebagai umatnya dan dapat ditarik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya yang saya hormati panitia penyelenggara kelas desain Hema Manajemen ini, kemudian Mas Prayoga selaku Ketua Umum Hema Manajemen periode 2022. Kemudian yang selanjutnya yang saya hormati juga pemateri Mas Syamas Ginastika Syarbini. Kemudian yang selanjutnya yang saya juga hormati dari jajaran Kaprodi Manajemen atau yang mewakili Bapak Nur Ahmad SMSI, dan kepada seluruh teman-teman peserta kelas desain yang saya banggakan. Kita mengingat dan kita bahwasanya tahu bahwasanya perkembangan zaman semakin ke depan, dunia semakin mengalami perubahan yang sangat signifikan. Arus globalisasi tidak dapat terelakkan dan tidak dapat dihindari. Dulu kita dalam mempromosikan sesuatu, dalam menyebarkan informasi hanya sampai pada mulut ke mulut. Tapi berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, penyebaran arus informasi itu semakin pesat dan memiliki platform yang lebih luas lagi. Salah satunya melalui media digital. Saya sangat senang ada teman-teman Hema Manajemen yang mengadakan kelas desain ini, artinya memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa, khususnya IPB dan mahasiswa seluruh fakultas lain yang ada di UMS, untuk dapat mengembangkan diri mereka untuk bisa belajar sama-sama dalam mempraktikkan sekaligus mengembangkan potensi dalam bidang desain yang ada di media. Salah satu keunggulan yang coba dibangun beranjak dari basic kita, basic teman-teman Hema Manajemen adalah mereka yang berkuliah di bidang ekonomi, khususnya manajemen, adalah seenggaknya satu, menciptakan branding di dunia bisnis. Ini sangat penting. Sekarang dunia digital sangat menentukan prospek pendapatan, prospek informasi, branding, kemudian prospek untuk kegiatan pasar yang lainnya. Nggak perlu lagi jualan harus pergi berbelanja ke pasar. Cukup dengan menggunakan
bahwasanya perkembangan zaman semakin ke depan, dunia semakin mengalami perubahan yang sangat signifikan. Harus globalisasi tidak dapat terelakkan dan tidak dapat dihindari. Dulu kita dalam mempromosikan sesuatu, dalam menyebarkan informasi hanya sampai pada mulut ke mulut. Tapi berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman, penyebaran arus informasi itu semakin pesat dan memiliki platform yang lebih luas lagi. Salah satunya melalui media digital. Saya sangat senang ada teman-teman Hema Manajemen yang mengadakan kelas desain ini, artinya memberikan peluang kepada seluruh mahasiswa, khususnya IPB dan mahasiswa seluruh fakultas lain yang ada di UMS, untuk dapat mengembangkan diri mereka untuk bisa belajar sama-sama dalam mempraktikkan sekaligus mengembangkan potensi dalam bidang desain yang ada di media. Salah satu keunggulan yang coba dibangun beranjak dari basic kita, basic teman-teman Hema Manajemen adalah mereka yang berkuliah di bidang ekonomi, khususnya manajemen, adalah seenggaknya satu, menciptakan branding di dunia bisnis. Ini sangat penting. Sekarang dunia digital sangat menentukan prospek pendapatan, prospek informasi, branding, kemudian prospek untuk kegiatan pasar yang lainnya, di mana dunia kita sekarang nggak perlu lagi untuk berbelanja, nggak perlu lagi jualan harus membuka toko, nggak perlu lagi jualan harus atau pergi berbelanja ke pasar. Cukup dengan menggunakan gadget dan teknologi yang kita pegang saat ini, kita dapat melakukan aktivitas, semua aktivitas yang dulu pernah dilakukan secara tradisional. Artinya dengan adanya kelas desain ini, coba mulai dikembangkan ke arah-arah sana. Kita juga harus memikirkan tentang branding bisnis, khususnya itu. Dan seluruh teman-teman peserta harapannya dapat mengikuti kegiatan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh pemateri, sehingga nanti pasca ini kemudian mengikuti kegiatan pasti di dunia nyata, baik di dunia pendidikan atau mungkin di dunia kerja. Mungkin itu sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa maisturu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masdian pertama atas sambutannya. Selanjutnya ini silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Puji syukur, alhamdulillah, seluas-luasnya pujian, seindah-indahnya pujian hanya untuk Allah Ta'ala. Kemudian tidak lupa juga Allah dan kita mensolawati, memberikan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jasa beliau dan para sahabat-sahabat, maka sinar terang yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat itu sampailah kepada kita semua. Terima kasih kepada Ketua Panitia Kelas Desain, ya. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua Umum Hema, kemudian terima kasih juga kepada Gubernur BEM, kemudian tidak lupa terima kasih kepada pembicara ataupun pembawa materi kelas desain di pagi hari ini sampai siang nanti. Saya ucapkan selamat datang. Dari mana, Pak? Dari Bekasi, Pak. Oh iya, dari jauh Pak ya, Jakarta ya.
peserta-peserta kita. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan di sini. Sekitar ada 100 lebih peserta ya, jadi banyak sekali. Alhamdulillah minatnya sangat ilmu ya. Tidak online ini mungkin kita nggak punya masih untuk menampung seluruh ini sama ya. Jadi 122 kalau kita mau satu ruangan itu kita kira di auditorium. Nah, dengan kemajuan teknologi ini kita tidak terganggu dengan jumlah peserta ya, cuma nanti memang peserta harus benar-benar menyimak dengan teknologi maupun dengan pikiran yang lebih fokus agar materi ini tersampaikan. Libur ini yang sedang ada acara memberikan sambutan ataupun ya istilahnya memberikan semangat ya, memang saat berubah bahwa digital marketing itu memang suatu ilmu yang sangat bagus sekali ya. Anda mau belajar yang cepat itu juga bisa, Anda mau belajar yang sampai mau berhari-hari sampai 1 semester pun bisa begitu ya. Tapi kalau mau cepat itu juga bisa. Nah, salah satunya bagian kecil dari digital marketing ya, tentunya ini akan dilengkapi dengan mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi yang dilaksanakan oleh HEMA Manajemen ya. Nanti semakin lama akan semakin komplit ya di dalam memberikan materi maupun mengumpulkan materi ya, memberikan adalah dari Insya Allah semester depan kita akan desain ya materi mata kuliah, sudah masuk mulai mata kuliah, tinggal ketok palu oleh rektor ya. Nanti maka kita punya mata edisi cetaknya sudah 90%. Dukung ya Anda semuanya. Baik, semoga acara pagi Insya Allah gunaan ini sebagai amaliyah bagi kita semua. Demikian, terima kasih atas pemberian waktu dan layarnya untuk memberikan sambutan perwakilan dari Prodi Manajemen. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Ahmad SMSI, di mana nantinya akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Mbak Yu Selly Widya Putri sebagai aktivis HEMA Manajemen FEB UMS 2021 sekaligus sebagai Bendahara Umum 2 BEM FEB UMS. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Double Network International yang telah mensupport acara kami sehingga acara dapat berlangsung dengan lancar. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada kelas desain, yaitu sesi pemaparan materi seputar Canva Hack. Nggak perlu lama lagi, kepada Mbak Yu Selly selaku moderator dan Kang Mas Yamas sebagai pembicara, waktu dan layar saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Yunadia atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, saya, Selly Widya Putri, selaku moderator, akan memandu kalian semua pada kelas desain 2022 pada pagi hari ini. Gimana nih, semangat nggak mengikuti kelas desain pada pagi hari ini?
Semangat. Pastinya semangat dong. Kan ada Mas Syamas yang akan memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat pagi hari. Oke, ini yang on cam juga udah cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Langsung aja ya, nggak usah berlama-lama, kita ke acara yang paling ditunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kang Mas Syahmas Pinastika Syarbini tentang Canva Head. Sebelumnya, saya akan sedikit memperkenalkan pembicara. Juga ya dari fakultas, dari prodi, ya juga teman-teman panitia dan para peserta yang sangat luar biasa. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para peserta terutama ya, yang meluangkan waktunya mungkin di tengah-tengah acara aktivitas kuliahnya dan lain-lain ya, di weekend ini pagi-pagi, tapi teman-teman rela bangun rapi-rapi terus kemudian punya saudara di Bekasi, boleh di chat apakah ada yang punya saudara atau domisilinya bahkan di Bekasi. Kapan-kapan kita boleh nih ketemu-ketemu ya, karena sudah mulai renggang juga. Untuk mungkin teman-teman akan berpikiran, oke, saya hadir Mas. Wah, keren nih. Nah, untuk menghasilkan desain, mungkin teman-teman akan berpikir, Mas Syam kan memang di sini ada anak akuntansi, ada anak teknik, dan lain-lain. Gimana Mas? Apakah bisa menghasilkan desain? Nah, jawabannya adalah bisa, karena desain yang bagus adalah punya hak semua orang ya teman-teman. Tidak menutupi latar belakangnya apapun, mau teknik, mau manajemen, mau akuntansi, ya matematika dan lain-lain. Teman-teman bisa punya hak yang sama untuk bisa membuat dan belajar menghasilkan desain yang menarik. Jadi teman-teman jangan minder, karena aku juga latar ke sana, ke arah marketingnya ya. Hadir Mas dari Bekasi juga. Wah, lumayan banyak nih warga-warga secara offline. Memang lebih lama di dunia dan lain-lain. Terus kemudian 4 tahun pengalamanku di bidang kreatif desain. Jadi di desainnya justru masih baru ya. Jadi memang dulu kan public relation dan markom itu lebih ke digital marketingnya. Dan sekarang belajar desain akhirnya menggabungkan dua hal itu. Shortcut deh ya, nggak perlu mengalami pengalaman seperti aku, tapi aku bisa shortcut kasih teman-teman hal-hal yang sudah hasilnya aja gitu ya, nggak perlu cari trial and error aja, teman-teman tekunin dan perbanyak latihan. Dan ini sosial media aku teman-teman boleh cek-cek kalau misalkan di aku YouTube cara menjadi content creator, sharing pengalaman-pengalaman aku yang tadinya aku kerja kantoran, terus kemudian memutuskan untuk bisa beli followers gitu kan. Nggak ada yang instan teman-teman. Bahkan mie instan pun ada untuk diseduh, dimasak airnya dulu ya, dibuka bumbunya dulu, baru bisa kita santap. Begitu juga karir kita, ya semuanya harus kita lalui dengan yang sudah lebih besar. Contohnya kayak aku membandingkan sama seorang bahkan belasan tahun ngedesain. Itu nggak bisa. Mungkin aja
Kemudian di ratusan dolar gitu ya. Terus kemudian kita kayaknya masih belum dapat klien ya, atau mungkin dapat tapi masih harga teman dan lain-lain. Nggak apa-apa teman-teman, karena itu sebuah proses yang nanti bisa kita ceritakan ke teman-teman kita, ke orang-orang yang nanyain tentang pengalaman kita. Ya, kalau berproses gitu ya, dari mulai harga teman, harga gratisan, harga 2M. Teman-teman ada yang tahu nggak harga 2M? 2M itu makasih Mas gitu ya, M-nya 2M, makasih Mas gitu kan. Jadi kita punya cerita teman-teman untuk mengalami hal itu. Nah, sebelum masuk ke teknik desain dan juga brandingnya nanti aku sharing ke teman-teman. Kita biasa sekarang ke marketplace ya, tempat orang berjual beli. Nah, di marketplace juga persaingan sangat ketat sekarang. Ini adalah kalau pasar loak mungkin ya bisa kita dengan penawaran-penawaran dan kelihatan bersih. Tapi kalau misalkan online, kita strategi dengan mendesain cover dari katalog kita. Nah, sekarang aku mau tanya sama teman-teman di sini, kira-kira teman-teman kalau melihat produk ataupun cover desain di sini, kira-kira atau yang B? Dari segi desainnya ya teman-teman ya, dari segi desainnya dulu. Jadi jangan lihat harganya dulu mungkin. Kalau lihat harga mungkin teman-teman cari yang lebih murah Mas dan lain-lain gitu. Oke, B. Kayaknya mayoritas B nih. Ada yang A? B. Oke, B. Oke, B. Wah, luar biasa nih semangatnya langsung ngisi B semua. Oke, kompak sekali ya di teman-teman B semua ya. Oke. B semua. Oke, terima kasih teman-teman sudah merespon. Nah, kita lihat ya, biar antara A dan B itu dapat poinnya. Hanya memang produknya seperti itu, jadi nggak ada editing. Kita ke sana bagian kelihatannya kurang kira jadi mungkin kelihatan gitu, itu yang sebenarnya. Dan di B kan lebih kenapa clean semua skrip ada, tetapi tidak orang baca gitu. Mulai dulu sebelum tahu hal ini, mulai jangan sebelum itu apa? Menemukan audiens yang loyal dengan desain yang efektif. Itu bisa. Canva, kan bongkar rahasia-rahasia Canva. Dan yang ketiga, nggak cukup kita pakai Canva aja, nggak cukup belajar Canva aja, tapi kita juga harus mengetahui pondasi-pondasi mendesain. Kita terus dulu mungkin ya buka di kalau di notifikasi silent terus sekarang ya kita desain bingung produk landscape beli orang dia anak dia sudah itu produknya kita tuh yang untuk karena saat font itu kan bukan berbeda. Oke. Mas, nggak percaya Mas, gimana coba kalau misalkan contohnya kita mau bikin event kayak gini deh, event tentang desain grafik pakai Canva. Gimana caranya? Oke, formulanya. Siapa orang atau mahasiswa harapannya apa? Harapannya adalah dia pengen bisa meningkatkan skill desain Canva-nya. Jadi siapanya dapat ya, mahasiswa ingin meningkatkan skill desain Canva-nya. Kesulitannya apa? Kesulitannya mungkin belum punya background desain, mungkin belum punya Canva Pro, ya cuman modal Canva free, mungkin juga masih mengandalkan pakai handphone, jadi nggak pakai laptop.
gitu ya. Nah, jadi kita tataan katanya, terus kemudian captionnya, copywritingnya semua bisa kita atur. Siapa? Mahasiswa. Hey, buat kamu para mahasiswa, harapan yang ingin meningkatkan skill desain Canva-nya, kesulitan. Tanpa perlu repot-repot, punya handphone mahal atau laptop yang berspek tinggi, kita kasih tahu yuk caranya. Kita belajar bareng-bareng bersama Dokter Canva. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya. Jadi ceritanya gitu, formulanya. Intinya adalah siapa, harapan mereka apa, kesulitannya apa. Mas, kok harapan? Kenapa? Karena mereka setiap orang itu punya harapan ya, harapan masing-masing. Kita cari kira-kira mahasiswa yang punya harapan untuk meningkatkan skill desain itu siapa ya? Gitu kurang lebih. Terus kira-kira kesulitan mereka apa? Paling enak sih memang berkaca pada diri ataupun juga perbanyak interaksi sama teman-teman kita. Biar kita mengetahui kira-kira kesulitan mereka itu apa yang mereka alami, yang mereka pikirkan, seperti itu. Mas, contohnya lagi. Oke, ini contohnya lagi. Siapa harapan kesulitan? Mahasiswa. Harapannya apa? Ingin tampil modis dan tetap islami. Contohnya gitu ya. Kesulitannya apa? Nggak ngerti style dan fashion. Ya, pakainya apa? Baju koko kalau nggak hitam putih aja gitu ya. Baju koko hitam putih gitu kan. Contohnya. Terus kemudian apa? Pekerja, siapanya pekerja? Harapannya apa? Mau badan selalu sehat dan fit tanpa obat-obatan kimia, misalkan. Ya, dia pekerja mungkin office hour-nya dari jam 8 sampai jam 5 ya. Habis waktunya terus kemudian malam sudah tinggal istirahat dan nggak mungkin atau nggak punya waktu buat berolahraga dan makanannya mungkin nggak teratur ya di perkantoran. Seperti itu. Nah, harapan dia apa? Dia mau punya badan yang selalu sehat dan fit tanpa obat-obatan kimia. Kesulitannya apa? Sering sakit karena mobilitas tinggi. Mungkin sering keluar kota, ya, sering meeting, ketemu orang, dan lain-lain. Gitu. Jadi sering berpindah-pindah tempat, akhirnya kelelahan mungkin dan sering sakit. Gitu. Ini untuk apa? Produknya berarti kelihatan. Untuk obat-obatan yang herbal mungkin ya, karena dia tanpa kimia. Dan ini apa? Mungkin untuk kemeja-kemeja koko modern contohnya ya, atau koko-koko fashionable kayak gitu. Jadi kita mengetahui dulu siapanya. Udah tahu siapanya, kita akan cari tahu harapan dia apa sih soal produk kita ya. Kesulitannya apa? Kira-kira kesulitan yang bisa kita bantu dengan produk kita, teman-teman. Tentunya ya. Contohnya gini. Contohnya kita kan mau bikin event tentang ini ya, desain grafik atau pengen bikin perlombaannya juga ya. Seminar desain grafis pakai Canva ya, menggunakan aplikasi Canva. Nah, ada mahasiswa. Siapanya mahasiswa? Harapannya apa? Harapannya dia misalkan yang nggak nyambung apa ya? Oh, harapannya nggak menyambung misalnya solusinya karena nggak relate sama produk kita. Carilah harapan dan kesulitan yang nanti ada berkesinambungan sama produk yang ingin kita tawarkan. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman ya. Nah, kayak gini ya. Langsung kita bikin kontennya. Bikin kontennya contohnya Pak, 3 style fashion muslim buat mahasiswa. Gitu, ini kontennya. Terus kemudian ini juga, ini dia rahasia yang bikin on terus di kantor. Gitu. Ya, dengan copywriting seperti ini ya mampu sama orang lain. Sebenarnya juga ada poin edukasinya, teman-teman. Ya, 3 style fashion muslim. 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana. Yang 3 mungkin ya udah kamu nggak perlu susah-susah lagi cari fashion muslim yang gampang lecek dan juga free ongkir ke toko kami. Itu contohnya, itu bisa. Terus kemudian ini dia kasih tahu misalkan kenapa kamu nggak on terus, mungkin kurang lahan, kurang tidur, dan lain-lain. Nah, endingnya bisa kita call to action kan ke produk yang ingin kita tuju. Gitu. Jadi ada kesan edukatifnya, tetap ada kesan edukatif, tapi juga tetap ada kesan untuk mempromosikan produk kita. Kurang lebih gitu, teman-teman. Dan untuk mencarinya, ya membandingkan topik, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trends. Ya, teman-teman boleh simak, namanya Google Trends. Mungkin teman-teman udah tahu ya, tapi mungkin sering ataupun jarang digunakan. Nah, Google Trends ini gampang banget untuk membandingkan topik. Misalkan teman-teman lagi ragu nih, oke, kira-kira pengen bahas atau apa gitu yang lagi viral, pengen kita bahas, itu apa ya?
Nah, aku punya kata kuncinya namanya Erigo. Erigo lagi viral karena udah banyak kerjasama, terus kemudian lagi bikin tenan di kota-kota dan di mall-mall besar. Aku pikir, oh anak muda, anak-anak Jaksel terutama ya, pakai Erigo. Aku coba Erigo. Terus kemudian kemarin aku juga coba Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sempat viral juga kemarin ya. Jadi trending topik. Dan aku lihat di Google Trend. Ternyata, ternyata berarti yang warna merah Deddy Corbuzier selalu di atas. Berarti kemungkinan konten-konten kita bisa mengkaitkan atau bisa disambungkan dengan poin-poin yang lagi ngetrend. Contohnya ini Deddy Corbuzier ya, karena tinggi sekali. Kenapa Mas kok kita harus ikut-ikutan tren? Itu boleh banget. Ikutan tren yang selama positif dan juga masih berhubungan dengan produk kita contohnya. Gitu ya. Misalkan kayak gini. 3 kebiasaan Deddy Corbuzier gitu kan, atau 3 kebiasaan Om Deddy. 1 mungkin sering latihan, berat itu ya, angkat beban. 2 mungkin jaga minuman. 3 jaga makanan. 4 mungkin minum suplemen. Nah mungkin aja kamu bisa minum suplemen ini dan bisa menguatkan atau menjaga stamina kamu biar kayak Om Deddy gitu. Jadi kita nggak bilang Om Deddy konsumsi itu, tapi kita cuma bilang menyarankan kamu bisa juga gitu ya mengkonsumsi produk ini biar badan kamu tetap kuat gitu kurang lebih. Oke. Sekarang ke branding strategi. Ini juga penting, teman-teman. Ini juga penting ya, branding strategi. Nah, ada yang banyak yang salah kaprah mengartikan 2 hal ini, teman-teman. Branding dan brand. Ya, 2 hal ini sering salah kaprah. Orang pikir sama biasanya ya, brand dan branding. Ternyata itu berbeda. Nah, kita lihat ya, ada seorang ini expert di bidang desain dan branding expert ya, Walter Lander mengatakan produk dibuat di pabrik, sementara brand dibuat di pikiran audiens. Jadi enak kalau produk itu bisa kita kendalikan di pabrik. Mau jumlahnya sekian, mau bentuknya kayak gimana, packaging baru, warnanya, kita bisa bentuk itu semuanya ada di pabrik. Tapi kalau brand itu ada di benak audiens, bukan di benak kita ya. Tentu kalau di benak kita produk kita paling bagus. Tapi kalau di benak audiens bisa beda halnya gitu ya. Nah, itu dia yang akan sulit dan bisa kita usahakan. Tuh. Nah, kalau buat teman-teman yang masih bingung, aku kasih perbedaannya nih. Brand versus branding. Ini adalah suatu kegiatan. Jadi dia usahanya, ikhtiar kita. Branding itu ikhtiarnya membangun ikatan emosi. Jadi membangun ya, menciptakan si branding. Terus kemudian brand itu hasilnya yang diterima sama audiens atau customer di benaknya mereka. Cara gampangnya Mas, contohin. Oke, kita bilang produk kita packagingnya bagus, cepat sampai ya, pelayanan customer service-nya ramah dan juga fast respon. Contohnya, pas begitu sampai ke audiens, bener nggak? Di chat jam 12 malam bales nggak? Packagingnya pas nyampe rusak atau enggak barangnya? Gitu kan. Terus kemudian ramah nggak cara penyampaian audiensnya? Kurang lebih kayak gitu. Ya, bener nggak? Kalau bener, berarti bagus. Keren banget. Berarti brandnya jadi. Tapi koreknya dan lain-lain, berarti brandingnya tuh. Ya, contohnya kita bisa bilang apa? Branding dari Apple, teman-teman suka ya pakai Apple, ada sebagian di sini yang pakai Apple. Branding Apple apa? High tech, terus kelihatan apa? Mahal, kelihatan high tech, terus kemudian yang pakai para pejabat atau para artis misalkan. Itu kan sebuah branding bahwa yang pakai Apple misalkan ya para pejabat, para high tech ya, orang yang suka sama teknologi dan lain-lain. Dan kelihatan kalau pakai bawa Apple itu kelihatannya mahal aja. Padahal brand lain ada juga kalau mau disaingin produknya dari Apple. Dan nyampe ke masyarakat gimana? Bener nggak? Oh iya bener. Walaupun yang model jadul mungkin ya, yang iPhone 4 atau iPhone 5 tapi kelihatan ada logo Apple-nya tapi kelihatan mahal, atau kelihatan orang yang high tech gitu ya, high sama teknologi. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, ini ada perkataan lagi dari David McNally, brand adalah persepsi atau emosi tadi ya yang dipertahankan oleh orang lain selain Anda, yang menggambarkan seluruh pengalaman tentang Anda. Jadi pengalaman itu ya yang diberikan kepada mereka itu benar nggak sama audiens gitu ya, ke audiens. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya brand melekat di benak? Caranya adalah
sebuah brand harus memiliki kata di benak konsumen. Contohnya, ini penting nih teman-teman. Ini penting nih. Ya, McD, I'm loving it. Ya, Nike, just do it. Aqua, ada Aqua. Kurang lebih kayak gitu. Ada contoh lagi Mas, ada. Teman-teman boleh nggak ya? Teman-teman boleh ketik di kolom chat ya. Kalau teman-teman pernah dengar ini. Teman-teman boleh ketik di kolom chat kalau teman-teman pernah dengar ini. Tahu bulat digoreng dadakan. Ada yang pernah nggak dengar kayak gitu? Kalau di tempat aku banyak. Di tempat teman-teman ada nggak yang ngerasain? Tahu bulat digoreng dadakan harganya 500-an. Kalau nggak salah gitu ya. Ada nggak? Pernah. Wah, banyak banget yang pernah. Katanya. Pernah, Kang, di depan rumah. Di depan rumah lewat terus. Berarti minta dibeli itu, Kak, kayaknya. Kalau di depan rumah terus disengaja katanya. Sering banget, Kang Mas. Sering. Pernah, sering. Oke. Barusan lewat, ya ampun, barusan aja udah lewat ya. Setiap hari lewat. Pernah. Ini kayaknya yang nggak jawab atau yang ngerasa belum pernah, kayaknya mungkin rumahnya elit kayaknya ya. Teman-teman rumah elit, jadi tukang tahu bulat atau abang-abang tukang tahu bulat nggak lewat. Oke. Nah, kita belajar dari abang-abang tukang tahu bulat ya. Abang-abang tukang tahu bulat apa? Dia melekatkan kata-kata itu di benak kita, teman-teman, secara tidak langsung ya. Dibilang tahu bulat digoreng dadakan, ya. Diulang-ulang terus kata tadi ya. Kata tadi terhadap brand si tahu bulat diulang-ulang terus setiap hari. Yang muncul di benak kita ada dua, yang satu penasaran, yang kedua kesel ya. Yang satu penasaran, ini abang jual apa sih pertama kali atau kedua kali kita denger ya. Terus kemudian yang kedua kita kan jadi marah atau kesel, ini apa sih kok diulang-ulang terus. Terus kemudian lewat terus lagi tadi itu katanya ya, kata teman-teman ya. Setiap hari lewat tuh, setiap sore lewat, ya barusan lewat. Diulang terus. Nah, itu dia. Masa kita kalah sama, kita bisa belajar tuh bahwa branding itu bisa menggunakan kata. Katanya gimana Mas? Contohnya ya. Contohnya kita jualan ayam geprek lah ya contohnya. Kita jualan ayam geprek terus kita cari tahu kira-kira dari ayam geprek kita yang punya added value atau punya satu powerful dibandingkan orang lain atau diferensiasi dibandingkan orang lain itu apa? Contohnya sambal ijonya Mas. Di tempat kita kata orang-orang sambal ijonya itu yang bikin nagih. Bikin enak banget, di tempat lain kalah sambal ijonya. Contohnya gitu ya. Nah, berarti teman-teman bisa bilang, bisa tagline-nya gini ya, usaha brandingnya. Ayam geprek Sumedang, contohnya ya. Ayam geprek Sumedang, tagline-nya sambal ijonya bikin nagih. Kurang lebih kayak gitu. Jadinya yang dijual ayam geprek Sumedang, terus kemudian sambal ijonya bikin nagih. Nah, itu dia katanya. Katanya itu yang menginformasikan bahwa orang yang mungkin awam atau belum pernah nyobain jadi penasaran. Sambal ijonya bikin nagih. Emang seenak apa sih sambal ijonya gitu ya? Orang jadi penasaran. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa gali lagi kira-kira yang bikin penasaran dan kata yang bisa diulang-ulang terus terhadap brand teman-teman itu apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan kemudian kita lanjut nih buat teman-teman manajemen pasti itu ya alirannya mungkin sudah lebih paham ya. Dari brand sudah branding sudah ada, nah sekarang alirannya ke marketing dan penjualan, selling. Karena biar gimana juga kita membuat desain kalau nggak salesnya ya. Jadi kita ada marketing dan selling. Nah, marketing ini tugasnya dia menciptakan alasan agar orang membutuhkan. Yang tadinya nggak butuh, jadi butuh. Ya, dengan mengulang-ulang, dengan menginformasikan dan mencari masalah dan harapan tadi. Ya, formula di awal yang aku share tentang target. Nah, ini tugasnya si market. Nah, tugasnya si selling apa? Menciptakan alasan agar si konsumen jadi anti ghosting club itu ya si selling. Mengusahakan gimana caranya biar produknya terjual sekarang. Jadi ketika ada audiens yang sudah tertarik, jangan bilang misalkan ya, halo Kang Mas atau halo Kak, apakah produk ini ready? Cuman kita balas ready, udah gitu. Ya, jangan dibalas ready aja. Artinya kita seperti tidak menghargai, tapi kita lebih care, lebih empati lagi kepada calon customer kita. Walaupun mereka belum tentu beli, tapi nggak apa-apa. Kita bisa pelayanan yang maksimal. Oh iya, Kang Mas, ready misalkan. Terus
Kalau boleh tahu ini untuk siapa ya? Untuk saudara atau Kang Mas sendiri yang pakai misalkan contohnya. Gitu kan? Itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Sehingga kita tanya balik. Jadi ada seperti orang komunikasi lah ya. Jadi bukan kayak robot ketika ditanya ready, ready gitu ya. XL ready, ready gitu kan. Warna biru ada gitu kan. Jadi kayak robot. Tapi kalau kayak gitu kan ada komunikasinya. Ada kesan empatinya kita memberikan. Dan audiens punya pengalaman, tadi balik lagi ya. Pengalaman yang enak, pengalaman yang bagus terhadap brand kita. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian juga untuk menentukan desain yang bagus, kita bisa membuat campaign yang tepat. Ya, contohnya ketika kita sudah mengetahui target audiens kita siapa, kopi kenangan target audiens terbesarnya adalah karyawan, karena karyawan pagi ngopi, terus mungkin siang ya mungkin meeting ngopi lagi, terus kemudian sore lembur ngopi lagi. Ya, nah kopi kenangan sudah tahu akhirnya membuat campaign gratis roti dengan menunjukkan kartu karyawan. Jadi target market yang mahasiswa, orang tua, keluarga itu ditumpah semua, ya karena mereka tahu karyawan adalah target utama mereka. Terus kemudian juga sama Brodo tahu penggunanya mayoritas memang laki-laki karena memang sendal dan sepatu laki-laki ya. Terus kemudian apa sih yang lagi happening di tempat mereka, yaitu isu-isu tentang sholat Jumat ya, sendal pakai sholat Jumat. Akhir-akhirnya ternyata dia jualan sendalnya Brodo. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, kita masuk ke aplikasi Canva ya. Aku review sedikit. Tadi kita udah belajar banyak banget sebenarnya. Pertama, target audience. Kita sudah mengetahui target audience. Rumusnya adalah siapa, harapannya apa, masalahnya apa. Ya, jadi kita sudah mengetahui ketiga hal tadi. Terus kemudian yang keduanya itu kita sudah belajar juga brand, branding, marketing, dan selling. Jadi sudah tahu kita akan tujukan pada siapa desain tersebut, dan juga kita sudah tahu brand, branding, marketing, dan sellingnya. Dan yang ketiga, tadi kita juga sudah tahu untuk menentukan ya ide-ide dan kemudian campaigns yang akan kita lakukan. Nah, sekarang baru eksekusinya. Jadi ibarat tentara nih, teman-teman, ibarat tentara. Teman-teman udah tahu medan perangnya, udah tahu musuhnya siapa, situasi di sana tuh gimana, sekarang baru teman-teman pegang senjatanya. Senjatanya adalah aplikasi Canva. Dihujat masyarakat yang nggak ngerti desain. Setuju apa enggak teman-teman? Boleh tulis di kolom chat dong. Setuju apa enggak kira-kira? Canva dibenci desainer, ya dipuji masyarakat yang nggak ngerti desain. Setuju atau enggak? Ada yang setuju, oke. Ada yang enggak, setuju. Setujunya ini banget ya. Setujunya besar-besar banget. Oke, setuju. Jadi pada setuju ya. Berarti ini teman-teman yang belajar Canva berarti kita nggak ngerti desain ya. Oke. Setuju Kang Mas, nggak heran lagi. Oke, ya setuju. Oke ya. Nah ini, lagian cuma mau bikin template Instagram Story, masa ya kudu lewat jasa desain grafis gitu ya. Ya, oke. Setuju sekali. Wah, setuju sekali. Betul. Luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman yang udah berespon ya. Karena saya tahu saya noob. Waduh, nggak apa-apa. Noob tapi udah legend. Gitu. Nggak apa-apa ya. Lanjut lagi. Nah, ini Canva. Canva adalah sebuah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dan dokumen visual lainnya, teman-teman. Jadi kata Wikipedia gitu. Berarti Canva termasuk platform desain grafis ya. Walaupun memang ditujukannya kepada orang-orang yang belum paham desain sebenarnya. Dan juga sebenarnya bisa ya untuk orang-orang yang sudah paham tentang dunia desain. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama tools-toolsnya, teman-teman. Tools-toolsnya itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, kita kenalan dulu. Nah, tools-tools yang pertama itu adalah template, teman-teman. Jadi di template di sini, teman-teman bisa menggunakan banyak template-template yang teman-teman butuhkan. Nah, contohnya di sini, kayak ada template aku, karena aku Canva Creator ya. Teman-teman ketik aja di Instagram post, dr.canva. Nanti muncul template-template buatan aku. Gitu. Atau teman-teman pilih edukasi, poster, dan lain-lain. Nanti akan muncul juga ya desain-desain template yang lainnya. Gitu. Nah, sekarang aku mau kasih satu jurus ya, jurus modal template, teman-teman. Jadi ini mohon diperhatikan. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, ada juga yang belum
tahu. Tuh, jurus-jurusnya apa? Pertama kayak gini, teman-teman. Sekarang aku pertama cari dulu promotion ya. Ketika kita ingin mempromosikan produk, kita cari dulu promotion ya. Kita carikan promotion, terus kemudian titik 3, klik titik 3 yang di pojok kanan atas ya. Ini juga gratis. Jadi kalau yang nggak ada tanda mahkotanya artinya gratis ya, teman-teman. Nah, ini gratis, ada titik 3, kita klik titik 3, nanti dia akan memunculkan informasi tentang template tersebut. Namanya nih, misalkan orange, modern, fresh, gitu kan. Terus kemudian juga ada lihat karya. Nah, ini dari pembuatnya, dan kemudian ini kata kuncinya, teman-teman. Ini kata kunci yang diberikan. Ini penting banget nih, teman-teman, caranya, tekniknya. Dan teman-teman klik aja langsung ke karya yang dibuatnya. Nah, yang di sini. Gitu. Nanti otomatis muncul kode-kode rahasia ini dan akan memunculkan banyak template yang mungkin karena kita klik gratis, mayoritas juga gratis di sini, teman-teman. Dan di sini munculkan banyak-banyak template buatan mereka. Itu jurusnya yang aku lakukan. Jadi ini sangat-sangat bagus. Walaupun teman-teman pakai template, tapi nanti teman-teman bisa dapetin template yang sangat-sangat jarang gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah unggahan ya. Unggahan di sini teman-teman bisa mengupload image ya, JPEG, PNG, SVG. Terus video teman-teman bisa MP4, audio juga bisa MP3 gitu. Dan kemudian berikutnya adalah teks. Teks teman-teman bisa menambahkan text box ya untuk tulisan-tulisan di desain teman-teman dan juga konten promosi teman-teman tentunya. Nah, di teks di sini itu teman-teman bisa mendapat wing, efek background, efek lain-lain. Terus kemudian juga bisa memberikan animasi ya, jadi dianimasikan gitu. Nah, dianimasikan teks-teksnya berikutnya, kurang lebih kayak gitu. Dan berikutnya ada elements. Nah, di sini elements teman-teman juga bisa memfungsikan hal tadi, hal yang sama ya. Strategi yang sama. Jadi teman-teman ketik people misalkan, terus teman-teman di sini kelihatan ada judul elemen, terus kemudian kontributornya tadi ya siapa, sama keywordnya. Nah, keywordnya ini yang bikin kita nggak stuck untuk mencari atau melihat desain ya. Misalkan kita ketik people, terus kemudian aduh kayaknya stuck banget nih ketik people. Bingung, kira-kira ngetik people tuh terus kemudian lanjutannya apa lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa nih ya bikin ataupun menentukan ya judulnya gitu ya, judul elemen dari si orang-orang ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti akan menghasilkan kayak gini, satu style desain yang sama, contohnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi menghasilkan desain yang sama kalau kita klik kontributornya, karena menghasilkan orang yang sama ya dari desain yang sama, kurang lebih kayak gitu. Foto dan video juga sama teman-teman. Ini mohon maaf, kayaknya ngeblur aku ya, sebentar. Oke. Nah, aku coba share screen lagi. Nah, apa sudah jelas gambarnya teman-teman? Tulisannya kelihatan jelas nggak? Jelas, teman-teman gimana? Yang ini agak-agak ngeblur sedikit, tapi jelas ya? Jelas ya? Yang lain teman-teman sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Nah, ada strateginya teman-teman ternyata untuk mencari foto di Canva. Contohnya nggak percaya, aku ketik awan malam. Ya aku mau lihat awan yang nuansanya malam gitu maksudnya. Ketik awan malam aja gambarnya hasil pencariannya kayak gini. Kalau aku kasih kutip ya, kutip dua di kedua sisinya, di awal dan akhir, hasilnya berbeda. Padahal sama-sama awan malam. Kalau aku kasih plus awan plus malam, hasilnya juga berbeda, teman-teman. Nah, ini dia keunikan Canva yang mungkin banyak belum diketahui ya, teman-teman. Nah, untuk itu aku sharing ke teman-teman semua. Jadi ketik awan malam kayak gini, awan kutip malam ya, kayak gini, terus dan awan plus malam kayak gini, teman-teman. Nah, jadi dari satu keyword aja kita bisa menghasilkan 3 hasil yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi lebih variatif lagi ya hasil nanti yang kita cari. Nah, misalkan nanti teman-teman cari apa? Misalkan ya, background, untuk background zoom misalkan. Untuk background zoom carinya apa yang cerah-cerah ya? Misalkan pelangi gitu kan. Kalau teman-teman ketik pelangi aja biasa mungkin munculnya hanya pelangi. Tapi kalau ada pelangi tanda kutip mungkin muncul pelangi yang lebih bagus dan lain-lain. Itu bisa banget gitu. Itu bisa kita lakukan di foto dan video.
Dan untuk nyari foto dan video, aku biasanya carinya di Pexels dan Pixby. Nah, ini sebenarnya udah bekerja sama juga sama Canva, itu ada di plugin-nya. Nanti mungkin pas di itu ya, di bedah-bedah sedikit soal tools-nya kita akan bahas nih. Pexels dan Pixby. Situs untuk mendapatkan foto atau video gratis. Pexels ada videonya sih. Ada videonya yang gratis juga, teman-teman. Jadi enak banget nih di sini, cukup ngebantu. Nah, ini ada fitur-fitur andalan terbaru nih, teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu. Fitur-fitur andalan terbaru dari Canva. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, teman-teman. Masih semangat nggak nih? Gas apa enggak? Masih semangat nggak? Coba aku mau tanya dulu. Tulis di kolom chat dong. Masih semangat nggak? Gas nggak? Gas nggak? Gas, gas. Wah, luar biasa. Gas, gas. Oke, ini semangat sekali, luar biasa nih. Gas, daging. Oh, gas ngueng. Oke, gas. Oke, masih. Kupas tuntas Canva. Setajam silet ya, Kak ya. Oke. Oke, semangat, gas. Pertama, fitur andalannya yaitu membuat landing page. Jadi teman-teman nih, teman-teman manajemen, wah bagus banget kalau teman-teman punya satu landing page sendiri. Bahkan setiap eventnya teman punya landing page sendiri. Caranya gimana? Caranya di pencarian Canva langsung tulis web untuk yang versi bahasa Indonesia ya. Kalau yang versi bahasa Inggris gimana? Ketik aja website gitu ya, situs web dan website. Jadi bisa memudahkan di sini. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya untuk menyematkan link ya, menyematkan link di sini. Jadi kan kalau website klik kemana gitu, klik kemana nanti akan dilarikan kemana gitu. Nah, teman-teman tinggal sematkan link ada di seperti tanda borgol kayak gini ya di pojok kanan atas di setiap elemen yang ingin kita sematkan. Ya, contohnya di sini aku mau sematkan link di sini gitu ya. Nanti dia akan dilarikan ke situs-situs yang sudah kita tentukan URL-nya. Contohnya di sini aku larikan ke Instagram. Nanti kalau diklik dia akan lari ke Instagram. Gitu kurang lebih. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal publikasikan saja ya, misalkan sudah disematkan linknya ya. Kalau misalkan teman-teman event nih ya, teman-teman event mau event daftar Google Form dan lain-lain gitu kan, sertifikat ya, akses sertifikat dan lain-lain, itu enak banget. Jadi si audiens atau peserta tinggal klik-klik aja dia butuhnya kemana. Google Form, isi Google Form, isi absen, klik. Akses sertifikat, klik gitu ya, akses rekaman, klik gitu, nanti diarahkan ke Google Drive yang sudah kita buat pada sebelumnya. Terus kemudian teman-teman tinggal publikasi dengan domain gratis di Canva. Ya, jadi enak banget domain gratis di Canva, teman-teman tinggal klik aja di sini. Domainnya itu benar-benar gratis, tapi memang ada nama Canva-nya. Jadi kayak blogspot aja kurang lebih ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ini aku klik, ini aku udah sematkan, teman-teman. Maaf. Ini udah aku sematkan, di sini tinggal diklik aja. Nah, dia otomatis kebuka. Tuh. Nah, dia akan otomatis kebuka tadi website yang udah kita bikin bareng-bareng. Ini tinggal di add link aja nih teman-teman nih. Misalkan yang ini add link atau mau diganti ikonnya juga boleh, silahkan. Tinggal add link mau kemana ya, jadwal kelas misalkan ya, pengurus ya, misalkan gitu dan lain-lain ya. Jadwal pembukaan pengurus dan lain-lain itu bisa banget teman-teman. Dia dihias, dikasih logo-logo kita ya, logo kampus dan lain-lain, tulisannya juga itu boleh banget gitu. Nah, jadinya kayak gini. Lumayan ini ya, lumayan smooth dan kelihatan lebih profesional juga. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah membuat link bio ya. Jadi kita bisa membuat link bio kita sendiri. Jadi nggak usah bergantung dengan Linktree, tapi kita bisa membuat link bio sendiri. Caranya gimana? Yaitu tinggal ke story ya, Instagram story dan cari link bio gitu. Nah, nanti akan muncul template-template seperti ini, tinggal sama konsepnya yaitu menyematkan link pada panel-panel ataupun keyword-keyword dan shape-shape tertentu gitu yang teman-teman klik terus nanti kemana arahnya, klik nanti ke arah mana gitu. Sama persis seperti cara kerja Linktree. Dan yang ketiga itu adalah video editing. Ini luar biasa teman-teman. Canva udah mengarah ke video editing walaupun memang nggak sesmooth seperti di CapCut atau VN, tapi ini cukup membantu ya. Dari slide to slide itu bisa seperti ini dan juga di sini suaranya bisa dibikin jadi dua. Maksudnya suara dua adalah mungkin yang di depan voice over, di belakangnya itu back sound-nya itu boleh juga kayak gitu. Dan yang ketiga
ketika teman-teman cetak, ini udah jadi favorit banget nih kalau buat teman-teman yang suka cetak banner, ya, cetak spanduk dan lain-lain. Canva udah ada pilihan RGB dan CMYK-nya ya. Jadi udah ada RGB, CMYK atau RGB, CMYK-nya. Ya, jadi pilih cetak PDF, pilihannya formatnya harus cetak PDF untuk dicetak biar nggak ngeblur. Terus kemudian pilihlah format file yang CMYK, ya CMYK. Kenapa? Kalau buat dicetak pilihannya CMYK, teman-teman. Tapi kalau misalkan buat di digital itu pilihannya RGB aja. Gitu, CMYK biar warnanya lebih cerah aja, lebih terang ketika di print. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini dia salah satu testimoni ya. Ini buatan dari Canva. Nah, ini dia. Ini buatan dari Canva, nggak pecah. Ini juga sama. Ini didesain di Canva, nggak pecah ya. Banner seperti ini. Ini juga dibikin panjang, dibikin roll up banner. Juga nggak pecah. Kayak gitu. Kurang lebih, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Kita sudah belajar Canva-nya. Mungkin sekarang kita belajar gimana desain yang bagusnya. Karena ini yang jadi poin penting untuk perlombaannya, teman-teman. Nanti ketika teman-teman lomba, usahakan mengikuti kaidah-kaidah yang namanya kaidah-kaidah prinsip dasar desain. Di sini aku skip aja mungkin. Pondasi-pondasi mendesain. Nah, pondasi pertama, di sini ada balance, teman-teman. Keseimbangan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya satu desain tersebut biar kelihatan lebih enak. Kurang lebih kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ada namanya balance simetris dan asimetris. Teman-teman boleh catat ya. Simetris dan asimetris. Ya. Simetris contohnya gimana, Mas? Lurus di logo atas ke sini. Ini juga sama. Dari atas ke produk ke sini ke bawah. Dari atas produk itu simetris. Lurus aja ke bawah. Jadi teman-teman nggak mau fokus pada penggunaan warna, terus kemudian sama penggunaan produk gitu ya. Nah, kemudian ada kalau asimetris dia miring, teman-teman. Nah, ini miring. Gitu ya, dari kiri atas ke kanan bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Kurang lebih gitu. Jadi kalau yang ini dia lurus, yang ini miring. Nah, jadi ketika nanti teman-teman ikut lomba, teman-teman harus coba perhatikan ya. Coba perhatikan lurus atau miring gitu aja. Konsep yang teman-teman ingin pakai. Ya, konsep yang teman-teman ingin usung. Mau lurus ke bawah atau dari kiri atas ke kanan bawah. Kurang lebih kayak gitu. Yang kedua adalah empasis. Empasis itu bagaimana cara memberi penekanan pada desain kita. Oke. Penekanannya gimana? Maksudnya, Mas, penekanannya kayak gini contohnya. 50% off gitu ya. Hurufnya besar. Dan di sini, nah, kelihatan dikotakin. Terus kemudian juga di sini hurufnya lebih besar dan lebih tebal. Ini juga 50, 05, 30. Diunggulkan sehingga dibikin sebuah empasis tadi, teman-teman. Nah, itu dia keunggulan. Jadi bagaimana kita bisa memberi penekanan, memberi highlight pada poin-poin penting pada desain kita. Sehingga orang seketika ngelihat sepintas aja udah tahu poin mana atau apa yang diunggulin jadi produk kita. Kurang lebih kayak gitu. Dan yang ketiga, boleh teman-teman catat, yang ketiga adalah repetition. Bagaimana kita mengulang-ulang sebuah warna, sebuah konsep desain kita, elemen yang diulang-ulang, sehingga menghasilkan keseragaman dan harmoni pada desain kita. Itu ya. Nah, ini kurang lebih diulang-ulang, ataukah jenis fontnya, dimiripin, atau warnanya, konsep desainnya, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau untuk pada desain kayak gini kurang lebih ya. Manfaat diulang-ulang apa sih? Jadi ketahuan style desain ataupun konsep desain kita ketika sudah ada di feed seperti ini, dan juga kelihatan kira-kira brand apa, walaupun kita nggak ngelihat nama brandnya. Gitu ya. Yang keempat, space. Oke, tenang aja teman-teman. Aku share cuma 4, kalau teman-teman kebingungan. Tenang, aku share 4 doang kok. Space ini karena aku rasa juga penting biar teman-teman nggak kepenuhan desainnya. Nah, ini kita lihat ya, space-nya banyak space kosong. Ini juga kosong, ini juga kosong, gitu ya. Banyak space-space kosong yang diberikan. Ini tekniknya asimetris, ini tekniknya simetris, ini tekniknya simetris. Nah, brand-brand besar aja masih menerapkan hal-hal seperti itu, teman-teman. Gitu. Jadi kita juga bisa menerapkan hal-hal tersebut. Nah, sekarang biar seru, aku mungkin review dulu ya. Tadi ada balance ada simetris, asimetris, gitu ya. Ada kedua empasis cara meng-highlight atau memberi penekanan pada informasi yang penting.
Yang ketiga ada repetition, pengulangan-pengulangan elemen, warna, font atau konsep desain kita agar orang bisa mengingat desain kita, itu milik desain kita ya. Terus yang keempat adalah space ya, memberikan ruangan biar desain kita tidak terkesan penuh dan juga bernafas untuk mata audiens, gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita tebak-tebakan, aku mau tanya nih. Iklan atau desain yang ini ya, desain baju ini itu menerapkan konsep balance apa? Ada balance simetris, ada asimetris. Coba teman-teman jawab di kolom chat. Si asimetris atau simetris? Ayo mulai ragu. Yang lain gimana? Ada keraguan-raguan, teman-teman. Tadi kita sudah belajar ada dua balance, ada simetris dan asimetris. Nah, sekarang kita lihat ini menggunakan konsep apa? Simetris. Luar biasa nih semangatnya teman-teman ya. Simetris. Bener ya simetris ya? Luar biasa, huruf besar semua ini caps lock-nya pada jebol kayaknya. Oke ya, simetris, luar biasa. Semangat pagi ya. Oke, ini luar biasa nih teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, aku mau tanya lagi. Tadi kan ada namanya, ini keren banget buat teman-teman yang udah respon. Aku ucapin terima kasih. Aku mau tebak-tebakan lagi kali satu lagi ya. Tadi ada emphasis. Emphasis itu memberi penekanan, ya, memberi panggilan atau call to action juga bisa kepada suatu desain kita. Nah, di sini ada yang diempasiskan. Tadi ya, diempasiskan tuh bisa warna berbeda, ukuran lebih besar, dikasih garis, dan lain-lain. Nah, di desain ini kira-kira yang diempasiskan ada apa? Satu kata aja, teman-teman. Karena aku lihat di sini ada dua. Jadi satu kata aja, satu kalimat aja boleh yang diempasiskan. Teman-teman, aku mau lihat nih sama teman-teman yang mungkin catat atau yang nyimak nih. Tadi empasis, memberi penekanan pada sebuah desain. Gitu ya. Shop now, luar biasa nih. Shop now. Keren banget, kompak banget nih teman-teman semua. Keren nih, semangatnya luar biasa. Oke ya, shop now ya. Kalau buat teman-teman yang masih bingung gimana? Karena ada garis teman-teman di sini. Ya. Jadi memang warnanya mungkin sama, tapi di sini fontnya sudah berbeda jenisnya, terus kemudian diberi garis. Sehingga ter-highlight, ya, terempasis tadi. Keren banget teman-teman semua. Luar biasa. Oh, ini izin tanya, waktunya masih ada nggak sih? Waktunya masih ada nggak? Udah 10:30. Waktunya masih, apakah masih aman waktunya, teman-teman? Masih Mas sampai 10.50. 10.50, oke, 20 menit lagi ya, 20 menit lagi, oke. 20 menit lagi, semoga kekejar teman-teman. Oke nih. Berikutnya adalah mencari ide. Ya, nanti ketika teman-teman ikut lomba, pasti yang akan muncul di pikiran teman-teman itu ide. Aduh, idenya banyak banget, keluar masuk, scrolling dan lain-lain. Nah, biasanya aku bisa memberikan saran itu mencari ide desainnya dulu. Ya. Mencari ide konsep desainnya. Ya. Nanti kita mencari konsep ide desain atau topiknya dulu. Ya. Nah, pertama adalah melihat sekitar. Kalau teman-teman mencari ide cuman scrolling handphone, browsing, nanti akan berkutat di sana-sana aja. Kalau bisa teman-teman coba keluar, ya keluar aja dekat-dekat rumah, mungkin ke minimarket tuh ujung gang gitu. Itu kan dapat apa teman-teman? Nanti teman-teman bisa menyerap udara di luar. Nah, udara itu juga bagus banget buat kesehatan dan juga otak teman-teman. Apalagi udaranya pas subuh-subuh. Nah, itu keren banget tuh. Enak banget buat cari ide sambil olahraga mungkin ya. Itu teman-teman akan mendapatkan ide-ide baru ya, melihat sekitar. Jadi teman-teman misalkan ngelihat anak kecil main aja langsung kepikiran, langsung dapat ide. Dan saran aku dicatat teman-teman, karena ide bisa gampang banget hilang gitu ya kalau kita nggak catat. Dicatat di handphone, mungkin di catatan ya, atau di WhatsApp ke temen, ingetin ya, nih aku punya ide ini gitu ya, boleh banget. Terus kemudian perbanyak interaksi, ngobrol sama teman-teman kita, organisasi, komunitas, boleh banget. Karena berawal dari ngobrol, diskusi, terus kemudian nanti akan dapat, isu-isunya sekarang kayak gini ya, topiknya kayak gini ya, dan lain-lain. Gitu. Kalau kita berbicara sama diri kita sendiri, berout jadi bingung, malah akhirnya jadi insecure, malah nggak ikutan lombanya. Sayang banget teman-teman. Gitu. Padahal ada kemungkinan bahwa kita menang, siapa tahu kalau kita ikutan. Jadi pastikan teman-teman ikutan deh, gitu ya, ikut berpartisipasi. Dan kemudian riset di media sosial seperti tadi, riset di Google Trend ya, cara mudahnya. Nah, ini sebelum ke Pinterest, aku coba ke Google Trends dulu. Nah, oke, ke Google Trends. Nah, di Google Trends
Contohnya topik yang lagi happening apa? Misalkan contohnya teman-teman mau cari apa nih? Aku mau cari produknya misalkan sneakers Mas, gitu ya. Sneakers, gitu. Enter. Ya, ini sneakers, enter. Kita lihat, ini lingkupnya Indonesia aja ya. Karena kita pilihnya Indonesia, terus kemudian ini jaraknya atau periodenya sampai 12 bulan, kategorinya semua. Jadi pencarian gambar, pencarian berita, pencarian semua lah, pencarian umum, artikel, dan lain-lain. Nah ini sneakers gini. Terus kemudian aku mau sama satu lagi mungkin hijab Mas. Hijab contohnya ya. Hijab. Nah, aku bingung nih antara kedua ini. Ya sneakers dan hijab. Oh jauh banget ya. Sneakers warna biru, hijab warna merah. Kalau data yang bicara aku udah angkat tangan, teman-teman. Ya ini data dari Google Trends. Ini berarti udah ini ya, udah bisa kita anggap betul lah ya. Karena dari Google Trends nggak mungkin juga memberikan hasil yang tidak betul ya, karena juga dari kredibilitas dari Google Trends tersebut. Nah ini kita bisa lihat warna merah tadi masih hijab ya. Warna merah itu menyeluruh ya dari Indonesia ya, Sabang Merauke mencari, dan warna biru itu sneakers itu hampir tidak kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan banyak banget area-area yang mencarinya. Nah, dari sini aja kita bisa tahuin teman-teman, bisa dapat ide nih. Contohnya, tadi kita mau membuat desain promosi, produknya apa? Produk hijab. Terus kemudian di sini mungkin Nusa Tenggara East Timur ya, Nusa Tenggara Timur yang paling banyak, yang paling besar pencariannya di seluruh Indonesia misalkan. Nah, ini bisa banget jadi konsep kita. Oh iya, konsep desain promosi hijab, tapi nuansanya nuansa Nusa Tenggara Timur. Wah, keren banget tuh ya. Ada satwa-satwa ya dan fauna-fauna yang terkenal dengan Nusa Tenggara Timur. Itu keren banget. Itu akan jadi salah satu desain promosi yang keren sih. Nah, kita dengan mencari kayak gini itu juga ngebantu banget. Ya, dengan Google Trends mau nambahin kategori lainnya. Dan kemudian ke Pinterest ya. Nah, di Pinterest misalkan aku ketik dulu ya Pinterest di sini. Oh, ya di sini udah ada. Oke, di Pinterest ketika kita mencari sebuah desain, jadi ide desain, itu biasanya aku ketik aja langsung di sini produknya, gitu ya, langsung produknya. Misalkan tadi hijab design fit, gitu contohnya. Ya, nah di sini bagus banget untuk mencari referensi. Ya, perlu dicatat teman-teman, di Pinterest itu hanya untuk mencari referensi desain ya. Jadi jangan kita mengambil foto atau mengambil desainnya dari sini, tapi Pinterest hanya untuk referensi desain. Nah, ini contohnya kayak gini ya, warna-warnanya. Nah, ini warna-warna palet warnanya sangat-sangat manis, terutama di produk-produk yang bertema hijab. Nah, ini teman-teman bisa coba terapkan. Ya, coba diambil itu warna-warnanya atau style-style fontnya, sehingga kita juga nggak burn out tadi lagi-lagi ya. Karena sering banget kalau kita mengikuti sebuah lomba, kita akan burn out ketika kita memikirkan sendiri semuanya. Padahal kita bisa meriset dan mencari referensi di sini. Itu dalam tanda kutip bukan plagiat ya teman-teman. Kita mencari referensi yang nantinya akan referensi tersebut bisa kita jadikan tolak ukur pada desain kita. Maka dari itu biasanya aku menyarankan teman-teman cari referensi nggak satu. Contohnya tadi kita sudah dapat satu ya, satu ini save, oke ya. Satu kan tinggal klik sini terus save, gitu kan udah. Terus misalkan dapat lagi yang mana, itu kan dapat lagi warna-warna yang tertentu, gitu kan yang lainnya. Nah, tinggal klik kanan save, gitu kan banyak. Ya biasanya sih 3-4 aja, 3-4 referensi aja cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak referensi juga. Kalau kebanyakan nanti teman-teman akan jadi kebingungan juga. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu tuh untuk mencari idenya. Nah, ini tadi ke Pinterest, terus kemudian ngelihat satu desain yang bagus, dan kemudian aku lupa sampaikan tadi, kita lihat kreatornya juga bisa. Kita melihat kreator tersebut yang mengupload desain. Siapa tahu dari karya-karya kreator tersebut itu bisa memberikan ide desain yang lain dengan style yang sama yang kita suka. Dan kemudian juga selain Pinterest juga bisa di Behance, teman-teman. Behance juga sama seperti Pinterest, salah satu situs untuk referensi desain. Para kreator-kreator, desainer-desainer sering upload hasil karya mereka atau portofolio mereka di sana. Nah, ini step-step penting teman-teman ketika mendesain. Jadi teman-teman jangan langsung step 2 ngedesain, tapi teman-teman pertama riset tadi ya yang sudah aku lakukan, yaitu ke Google Trends, terus kemudian ke Pinterest, Behance, dan lain-lain, kita kumpulkan referensinya baru mendesain. Kalau kita langsung mendesain, kita seperti motor atau mobil yang belum diisi bensin, belum dipanasin, belum diganti oli, tapi udah langsung
ajak jalan luar kota. Nah, itu dia kemungkinan bisa mogok tengah jalan ya, teman-teman. Nah, kita juga seperti itu. Jadi jangan langsung eksekusi desain, tapi kita riset dulu, kumpulin dulu nih ya. Ibarat kata di perpustakaan ide di otak kita itu sudah penuh, udah oke, baru tinggal desain eksekusinya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengevaluasi. Mengevaluasi, jadi kita boleh tinggalkan dulu biasanya teman-teman, diendapkan. Contohnya kayak gini, kita bikin desain pagi, kita boleh tinggal dulu, mungkin makan dulu, ya sholat dulu, terus jalan-jalan mungkin, dan lain-lain. Kalau udah nanti kita balik lagi, kita bisa mendapatkan instrumen-instrumen atau elemen-elemen pelengkap lain. Kita dapat ide baru. Iya, elemennya diginiin deh, gitu. Karena kalau kita desain terus dan terforsir, biasanya kita akan memfokuskan kepada desain itu. Jadi kita forsir banget ya pada desain itu. Nah, kadang-kadang ada mungkin poin-poin kecil gitu ya yang tertinggal. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan pesan dari aku, semua yang aku sharingin tadi, jangan hanya dicatat, tapi ada baiknya kita langsung praktikkan, teman-teman. Jadi setelah teman-teman dari webinar ini, teman-teman bisa mulai praktik-praktik awal dulu. Riset tadi apa? Kita review dulu target market, ya kira-kira teman-teman ingin menargetkan market siapa? Anak muda yang seperti apa? Apakah anak muda laki-laki, anak muda perempuan, anak muda laki-laki perempuan yang di mana? Tinggal di perkotaan atau di pedesaan, gitu kan? Atau metropolis, anak Jaksel dan lain-lain. Karena tata bahasanya akan berbeda ya. Kalau anak Jaksel kita bisa pakai tata bahasa which is gitu-gitu kan. Kalau anak desa ya kita bisa sesuaikan dengan daerahnya masing-masing, seperti itu. Terus kemudian untuk pemilihan warna juga, ya pemilihan warna dan font mungkin di pertemuan kedua sekaligus praktik nanti biar lebih enak kita dapat pencernaannya. Seperti itu aja mungkin kalau dari pemaparan aku materi hari ini ya. Teman-teman boleh lihat juga di sosial media aku, ada di Instagram di @syamaspitria, di YouTube juga ada di Syamas Pinastika, dan di TikTok juga Syamas Fitria. Dan teman-teman kalau mau join nanti tinggal klik aja di sini untuk komunitas Canva kreatif di Telegram. Seperti itu aja, mungkin selanjutnya boleh aku kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas. Materi yang sangat luar biasa, menarik, dan juga PowerPoint-nya menarik sekali ya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Akan ada 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama selama 15 menit bagi yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Setelah saya persilakan baru diperbolehkan untuk on mic ya. Oke, sesi yang pertama kita mulai. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Ini Kak Trivara apa tidak dapat untuk on mic? Bisa, Kak. Pertanyaannya bisa langsung disampaikan aja ya Kak kepada Kang Masyan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maaf saya tidak on cam karena kamera saya sedang bermasalah. Oke, Mas Syam, saya Farah dari Bogor, izin bertanya. Dalam membuat desain di Canva, saya tuh masih suka bingung gitu, Mas, dalam menyesuaikan warna. Dan juga sebenarnya apa keutamaan dari sebuah desain? Contohnya poster, apakah poster yang baik itu dinilai dari banyaknya ilustrasi atau elemen, atau isi dari poster itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih Kak Farah, pertanyaannya luar biasa ya. Tapi pertanyaan pertama aku jawab di pertemuan kedua ya. Nah, biar seru. Jadi teman-teman yang pertemuan hari ini wajib hadir juga di pertemuan kedua ya, biar juga bisa mengetahui kombinasi dari warna dan juga font. Nanti aku jawab ya. Lebih enak juga karena pakai slide. Terus kemudian yang kedua,
untuk membuat atau mendesain yang baik itu sebenarnya kemana? Bisa dibilang desain bagus atau tidak itu kan bisa selera orang-orang ya, preferensi masing-masing. Ada yang seleranya ramai, ada yang seleranya minimalis, ada yang warna-warni, ada yang sukanya warnanya earth tone aja, dan selera orang itu masing-masing. Nah tentunya untuk mencapai desain yang bagus itu kita bisa memberikan atau mengaplikasikan lah ya prinsip-prinsip desain yang tadi aku udah share. Yang pertama balance tadi, kedua emphasis, repetition, dan juga space. Nah, kalau kita sudah menerapkan prinsip-prinsip 4 prinsip dasar itu, paling tidak insya Allah ya desain kita akan kelihatan bagus dan juga informasinya bisa lebih mudah tercerna. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Syam. Ya, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum bertanya, nanti jangan lupa menyebutkan nama dan asal instansinya ya. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Ayo bertanya atau mau konsultasi juga boleh ya Kak, aku mau mulai jadi content creator atau mau jadi desainer freelancer dan lain-lain tapi belum ada pengalaman gimana-gimana, itu boleh banget. Oke, kepada Kak Salma Fauzia dipersilahkan. Baik Kak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Fauzia dari UMS. Saya izin bertanya. Nah, tadi kan setelah kita survei ke lingkungan sekitar, biasanya kan menghasilkan beberapa ide. Nah, setelah kita filter, biasanya saya bingung nih menghasilkan 2 karya terbaik versi saya berdasarkan tren yang ada dan versi diri saya sendiri, maksudnya berdasarkan imajinasi saya. Nah, lebih baik kita memilih karya mana yang akan dikumpulkan untuk dilombakan. Nah, kemudian apakah terdapat kriteria spesifik terkait pemilihan karya terbaik versi juri, Kak? Karena selain kita taat aturan, misalnya kita harus share info lomba poster nih, terus tag ke akun IG nih, apakah ada kriteria spesifik dari juri tersendiri, Kak? Terima kasih. Oke, aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Jadi antara tren sama ide kita sendiri. Sebenarnya kalau untuk ini aku jawab dua aspek. Pertama, kalau untuk lomba, kesesuaian sama tema itu adalah poin yang penting. Jadi aku sering banget jadi juri ya beberapa kali, alhamdulillah jadi juri. Itu banyak banget yang desainnya bagus-bagus, keren banget, tapi nggak sesuai sama tema yang lagi diusung sama lomba tersebut. Jadi mau nggak mau juga ya kita diskualifikasi gitu ya. Karena apa? Karena nggak sesuai sama tema gitu. Yang paling pertama, ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan kedua sih. Yang paling pertama yaitu kesesuaian tema gitu teman-teman. Dan juga teknis-teknis terhadap ketentuan-ketentuan lomba. Misalkan harus menggunakan hashtag tertentu, harus menggunakan kata, atau kan harus share dan tag tertentu, nanti panitia bisa jelaskan. Nah, yang paling penting tadi, kalau dari segi desainnya adalah kesesuaian sama tema, dan yang kedua adalah kesesuaian penerapan aplikasi dari kaidah-kaidah desain tersebut. Diaplikasikan semua enggak, balance-nya, simetrisnya, empasisnya, dan space-nya. Kurang lebih seperti itu sih untuk menjawab dua hal tadi. Nah, mungkin tambahan dari aku sedikit, ketika kita membuat desain ini di luar lomba ya. Ketika ini membuat desain di luar lomba, yang sedang tren apa yang sedang kita inginkan buat secara personal, lebih baik kedua itu dievaluasi ya, tahap terakhir evaluasi. Tanya ke teman, lempar ke komunitas kalau teman-teman punya komunitas, tanyakan kira-kira lebih menarik yang mana ya. Apakah desain yang A atau yang desain yang B? Nanti dari mereka bisa mengasih saran ya, memberikan saran. Tentunya melemparkan ke desain yang juga orang-orang yang suka desain atau mengerti desain paling tidak. Kurang lebih itu sih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih untuk penjelasannya.
Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, diingatkan juga kepada peserta untuk mengisi link absensi yang pertama, kepada pengurus link absensi kedua, dan kepada panitia di link absensi ketiga. Jangan lupa diisi agar kedatangan kalian tercatat. Oke, selanjutnya bisa kepada Herlian untuk bertanya, silakan on-mic dan jangan lupa menyebutkan nama serta asal instansinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, ya Mas, izin bertanya Kang Mas. Jadi desain itu kan bisa menaikkan harga ya Kang Mas. Nah, di Canva itu udah banyak tersebar desain-desain dari orang-orang yang udah bagus-bagus. Pertanyaannya Kang Mas, kalau kita pakai desain, tapi desainnya itu dari cipta orang lain, dari ide orang lain, apakah itu bisa dikomersilkan Kang Mas? Begitu Kang Mas, terima kasih. Oke, mungkin aku boleh perjelas sedikit ya Kak. Di desain yang tadi yang kita komersilkan, desain yang gimana maksudnya Mas? Kayak misalnya gini Kang Mas, kita bikin poster promosi, tapi template-nya tuh pakai template bisnis orang lain gitu. Kita cuma ubah sedikit gitu. Itu template yang di Canva. Iya, itu bisa dituntut atau enggak Mas? Oke, luar biasa pertanyaannya. Nah, ini menarik banget. Jadi kalau makanya tadi aku pertegas kenapa template-nya template yang di mana. Kalau template yang di Canva itu sangat boleh. Karena memang di license agreement-nya teman-teman bisa lihat kalau di Canva itu memang boleh untuk dikomersilkan. Memang fungsinya Canva itu template-templatenya. Dan si kontributor kayak seperti aku, si kreatornya yang membuat template dan kemudian dijual belikan dan dipakai di Canva, itu memang kita sudah dapat komisi per orang itu per download. Maka dari itu, aku juga menyarankan buat teman-teman kalau sudah mendownload di Canva, jangan diedit lagi di aplikasi lain, terus baru diperjualbelikan di tempat lain. Nah itu yang nggak boleh. Kalau mau orang itu mengaksesnya di Canva, jadi kita share link, ya share link as template gitu ke mereka. Itu bisa di Canva free, Canva Pro itu bisa share link as template. Jadi di tempat kita nggak berpengaruh, di tempat orang lain itu mau digeser-geser juga nggak apa-apa. Di tempat kita tetap aman karena kita share-nya jadikan template ke mereka. Nah seperti itu. Jadi orangnya mengakses di Canva juga itu boleh. Tapi kalau misalkan orangnya sudah kita arahkan misalkan mengaksesnya di PowerPoint jadinya atau di Adobe gitu jadinya, nah itu yang nggak boleh karena sudah memutus metadata tadi, si kreatornya jadi nggak dapat komisi lagi. Kurang lebih itu. Boleh menambahkan Kang Mas? Boleh. Jadi Kang Mas ya Mas kan bilangnya kalau kita udah beli, dieditnya di Canva gitu, jangan di luar Canva. Bukankah kalau kita udah beli sebuah desain itu sudah jadi hak milik kita Kang Mas, dan kita bebas mau gimana ya aja. Tapi ya gimana dari Kang Mas? Iya, jadi yang dibeli itu kan hasil desainnya ya, hasil desainnya template Canva. Maka dari itu tadi yang aku tanya sebenarnya kayak gini, yang diperjualkan itu adalah template-nya atau hasil jadi desainnya. Nah itu kan berbeda. Kalau template-nya berarti seorang itu harus mau mengakses kan. Seperti aku buka di Freepik ya, aku download Freepik. Freepik menyediakan elemen-elemen gratis, tapi bisa diaksesnya di Adobe. Mau buka di Paint, di PowerPoint nggak bisa. Karena si Freepik ini elemennya bisa buka di Adobe. Berarti kan kita harus bukanya di Adobe. Itu karena elemen ya, bentuknya belum jadi. Jadi kita bisa edit lagi. Nah, tadi yang mungkin jadi pertanyaan aku pertama, yang diperjualkan belinya adalah template-nya atau yang diperjualbelikannya itu adalah hasil jadinya. Kalau hasil jadi kan orang itu udah kita desainin poster, sudah terima hasil jadi, mau format JPEG, PNG atau PDF gitu. Kalau template-nya berarti kan kita harus mengikutin yang dibuatnya dari mana. Kurang lebih kayak gitu ya. Dibuatnya dari Adobe ya berarti kita harus bisa akses dari Adobe. Dibuatnya di PowerPoint berarti kita buka PowerPoint untuk mengakses template tersebut. Canva juga kurang lebih kayak gitu. Baik, terima kasih Kang Mas. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk mengakhiri sesi ini kepada Kang Mas Hendy, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Kak Mas ya Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Hendy, mahasiswa UMS gitu.
mohon maaf belum bisa karena sinyalnya buruk. Saya ada sedikit pertanyaan Mas itu flashback tadi dari materi paparan oleh Kang Mas itu sangat menarik gitu ya, terutama dalam membuat konten kan ada sistem pra dan sistem selanjutannya gitu. Cuman sebelum kita masuk ke dalam pembuatan konten, alangkah baik kita itu melakukan riset. Agak keputus-putus Mas. Dan memperhatikan bahwasannya putus-putus. Mas maaf, iya tadi. Mas. Tes coba tes. Oke, udah masuk. Oke, baik. Oke. Perlu diulangi nggak Mas? Tadi udah di tengah-tengah, jadi setelah meriset lalu. Oh iya. Step 1 kan riset, setelah itu ada desain dan seterusnya gitu. Nah, untuk riset itu kan tadi kan dijelaskan Mas Yamas melalui Google Trend gitu. Nah, ada nggak sih Mas platform lain atau website lain yang istilahnya itu bisa membantu kita dalam riset selain Google Trend? Itu aja sih Mas gitu. Soalnya kan takutnya ketika Google Trend itu kan kurang valid gitu ya Mas, datanya itu kan masih sangat-sangat universal gitu. Mungkin ada keyword-keyword yang lain yang lebih paten atau valid gitu Mas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ini. Ini ya, untuk mencari ide-ide atau topik-topik lainnya, teman-teman, aku biasanya juga menggunakan salah satu situs ini. Tapi ini aku jarang banget sih, karena memang spesifik dan masih orang luar sih. Namanya Answer the Public. Ya, namanya Answer the Public. Mungkin aku bisa copy terus share di kolom chat ya. Aku share di kolom chat. Nih, Answer the Public. Nah, di sini. Jadi kita di sini adalah satu website untuk discover what people are asking about, itu ya, yang people atau yang orang-orang banyak pertanyakan, ya. Contohnya misalkan aku ketik Canva ya di sini, Canva, search, gitu. Nah, oke, kita lihat search di Canva. Nah, di sini ya di bawah nih, ya, dia berdasarkan 5W1H, sama sih kurang lebih dari Canva intinya, terus kemudian 5W1H-nya ada pop-up-nya. Nah, 5W1H-nya apa nih? Gitu ya. Ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama publik gitu ya, kurang lebih. Ini aku deketin dulu biar kelihatan. Atau nanti teman-teman buka sendiri ya biar kelihatan kayak gitu. Jadi kayak apa penggunanya Canva gitu, apa kelebihan Canva Pro dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya ini satu urut merurut sih ya. Kayak misalkan tadi Google Trend, kita sudah dapat topik yang memang lagi peak time-nya ya, lagi tinggi-tingginya, sudah dapat, oke. Terus kemudian kita arahkan ke sini, gitu. Baru dia tanyakan 5W1H-nya, ya, apa, bagaimana dan lain-lain yang banyak dipertanyakan sama si audiens. Dari sini kita bisa membuatkan konten ininya ya, konten promosinya kayak gitu. Misalkan apa bagusnya Canva Pro gitu kan. Nah, berarti kita tinggal buat 5 manfaat Canva Pro contohnya gitu kurang lebih. Gitu sih kurang lebih. Iya, sama-sama. Baik, karena banyak juga ya yang minat bisa ditanya jawab ini, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab yang kedua. Kami membuka 2 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya untuk 2 peserta lagi ya. Oke, kepada Nadiatul Husna dipersilahkan. Izin masuk, izin bertanya Mas. Sebelumnya perkenalkan saya Nadia dari UMS. Mohon maaf karena belum bisa on cam. Saya izin bertanya, kan untuk belajar desain itu yang paling penting juga itu konsisten ya Mas ya. Dan juga saat buat konten juga harus konsisten. Nah mungkin dari Mas Syamas sendiri ada nggak motivasi buat kita sebagai pemula untuk konsisten dalam belajar desain maupun buat konten gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Jadi kalau konsistensi sebenarnya ada muncul pada diri. Bagaimana kita punya goals, misalkan kayak gini, aku pengen jadi full time content creator deh setelah lulus, atau mungkin aku pengen dapat uang tambahan, uang jajan tambahan, jadi content creator.
walaupun aku masih mahasiswa misalkan di sini. Nah, dari situ kan tujuan kita udah jelas, teman-teman. Cita-cita dan harapan kita sudah jelas. Nah, itu yang membuat kita kalau misalkan miss mungkin atau kadang-kadang belum sempat bikin konten, ada motivasi ke sana. Ya lagi males, mungkin lagi down. Nah, itu ada motivasi ke sana. Oh iya, aku pengen menghasilkan. Oh iya, misalkan kita targetnya target angka, misalkan kalau iya orang Indonesia suka target angka, aku mau 5.000 followers. Orang suka, akhirnya orang follow, misalkan di 5.000 tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus kemudian tips dari aku biasanya sih nyalain alarm ya. Di handphone itu kan ada alarm, tapi alarmnya bukan buat bangunin kita, tapi alarmnya itu buat mengingatkan kita. Ya, jadi di alarm itu kita mau kira-kira mau diingetin jam berapa? Jam 11. Berarti jam 11 itu bikin alarm ya. Tulisannya alarmnya adalah bikin konten gitu ya jam 11. Atau pengingat lagi nanti di malam di jam 8. Ya, alarm lagi bikin konten gitu. Sehingga jadi kita diingetin juga ya, sehingga lagi scroll, lagi asik-asik scroll terus ada alarm suruh bikin konten. Jadi kita teringat. Kurang lebih kayak gitu sih. Baik, terima kasih atas tips dan sarannya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Kak. Oke, kepada peserta yang ingin bertanya lagi, satu pertanyaan tersisa. Silakan yang ingin bertanya. Aku jawab dulu yang pertama ya. Yang pertama kan tadi aku tanya template atau sudah jadi. Kalau sudah jadi sudah jelas-jelas boleh ya. Artinya kan dia nggak ada akses untuk pengeditan gitu. Jadi kita kasih hasil jadinya. Kalau misalkan membuat poster, membuat infografis, konten media sosial, biasanya audiens atau pembeli itu dia menerima hasil jadinya saja berupa JPEG, ya JPG, PNG atau PDF-nya kalau mau dicetak gitu. Jadi ya boleh-boleh saja. Dan yang kedua tadi kalau template ya berarti kan template Canva kita langsung Creative Market, teman-teman. Creative Market adalah tempat jual beli untuk semua hal di sini. Ada yang di-mute sepertinya, teman-teman. Boleh nah, beli juga di sini. Kang Mas, suaranya ke-mute itu, Kang Mas. Oh iya, ke-mute juga ya. Oke, aku ikut ke-mute. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Dari Canva ini sudah bisa ya diperjualbelikan di Creative Market. Creative Market tadi ya aku ulang lagi bahwa Creative Market itu situs yang besar untuk menjual aset-aset desain. Kalau misalkan Canva itu menyalahi ya, penjualan seperti ini menyalahi itu tentu hari, tapi ini kita cari aja di sini ada 15.000 ya yang menjual template Canva. Nah, ini template buatan Canva seperti itu. Jika orang membeli template juga harus mengaksesnya di situs masih membuatnya kayak gitu. Dijual kan ya nih. Ayam geprek itu kan sama-sama logo yang besar ya, sama-sama menjual produk yang sama juga. Artinya nilainya juga besar, nah itu bisa mungkin ke jalur hukum. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih Kang Mas mengenai informasi yang itu. Saya isi menanggapi sedikit Kang Mas yang mengenai Creative Market yang ditawarin Kang Mas. Kebetulan ini mau minta saran aja Kang Mas. Kebetulan saya kan waktu itu pernah mencari mockup di Creative Market juga. Tapi waktu itu
cuma tersedia pembayaran melalui dolar kan Kang Mas, dan kebetulan saya tidak mempunyai visa. Nah, jadi saya waktu bulan itu jadi saya beli seharga 300, saya rugi 30 Mas. Mungkin untuk itu biar gitu. Bahkan sampai untuk pembayaran Canva memungkinkan untuk iya, sama-sama Kak. Bertanya kepada Mas Syam juga yang udah memberi jawaban. Pak Herlians mungkin udah puas ya dengan jawabannya. Karena mengingat waktu Mas Syamas Pinastika Syarbini tentang Kanvahe. Izinkan saya untuk hari ini. Konten yang menarik akan menjadi tantangan terbesar hidup kita. Ketika kita bingung mendesain, perhatikan target produk sebelum menentukan misi. Marketing serta selling ada dua faktor penting dan yang di mana marketing menciptakan alasan. Pemberian warna menarik serta pemberian ruang termasuk poin penting pembentuk desain agar menarik. Ide menarik memberikan konsep yang terbaik. Sebelum kami tutup pada sesi kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua atas partisipasinya dalam kegiatan kali ini. Acara demi acara dalam webinar pertama ini moderator ini banyak kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu pada acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Kang Mas Syamas Pinastika Syarbini. Nih dengan apakah mudah dipahami? Pasti dong, mudah ya. Dan tentunya menambah pengetahuan baru tentang desain. Sayang sekali nih materi yang disampaikan hari ini sudah selesai. Dan saat ini kita telah sampai di penghujung acara. Selanjutnya, untuk para peserta dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa on cam dulu ya. Oke. Yuk yang on cam ya. Jadi udah siap. Yuk teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Tunjukkan wajah cantik dan ganteng-gantengnya dong. Yuk on cam yuk. Udah siap? Oke, slide pertama ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. Sudah siap?
1, 2, 3. Set ketiga. Yuk. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, sebelum acara ditutup, ada pemberitahuan dulu. Jangan langsung keluar ya. Pekan depan kita masih ada seminar lagi, yaitu tanggal 11 Juni 2020. Para peserta termasuk yang mengikuti depan juga, karena akan ada materi baru yang lebih menyenangkan dan lebih banyak. Jangan lupa juga mengisi link absensi yang sudah disediakan di room chat, karena itu nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat dan syarat untuk mengikuti perlombaan. Ya, dengan penuh semangat telah menghadiri sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara kelas desain HEMA Manajemen FEB UMS. Dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada PT Double Network International yang telah membantu kami dalam menyukseskan acara kelas desain HEMA Manajemen FEB UMS. Sekian dari saya selaku Master of Ceremony. Apabila ada salah kata saya dalam membawakan acara pada siang hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.